Hai sobat, selamat sore. Nah, perkenalkan nama saya Marion Gibson Mania. Nah, di sini saya akan memperjelaskan tentang eh, apa itu pariwisata sosiologi agama. Nah, di sini eh, kita juga sebagai sosiologi eh, berperan penting juga di dalam pariwisata. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan tentang sosiologi yang terlibat dalam pariwisata. Nah, yang pertama di sini yaitu tentang eh, apa mata kuliah. Nah, karena di saat ini yang saya sampaikan ini tentang sosiologi pariwisata, yaitu adalah salah satu materi saya di bangku perkuliahan saya, dan di sini saya akan memberitahukan sedikit tentang pemahaman saya mengenai apa itu sosiologi pariwisata. Nah, di sini langsung saja agar lebih cepat. Nah, di sini yaitu tentang kuliah dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada sosiologi pariwisata yang dimana adalah sebuah langkah pertama memahami ruang lingkup dan relevansi mata kuliah. Nah, ini bertujuan agar apa? Agar untuk kita bisa memberikan gambaran umum kepada mahasiswa tentang apa yang akan mereka pelajari selama kursus, dan memahami mengapa materi tersebut ini penting. Nah, di sini ada beberapa elemen yang harus dicakup dalam pendahuluan ini. Nah, di sini yang pertama itu ada konteks dan pentingnya mata kuliah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konteks dan pentingnya mata kuliah. Nah, ini adalah sedikit penjelasan saya mengenai mengapa sosiologi pariwisata menjadi topik yang penting untuk dipelajari. Nah, di sini Anda dapat membahas, maksudnya di sini ada beberapa yang akan dibahas, pertumbuhan industri dan juga pariwisata. Nah, dampaknya pada masyarakat dan lingkungan serta relevansinya dalam konteks global saat ini. Nah, yang kedua itu tujuan pembelajaran. Nah, menyampaikan tujuan-tujuan yang ingin dicakup melalui kursus ini, misalnya untuk memahami dampak sosial dan budaya pariwisata, menganalisis dan juga dinamika interaksi antara budaya. Nah, dan juga mengidentifikasi solusi untuk mengatasi masalah yang ada.
Nah, yang ketiga, harapan terhadap mahasiswa. Nah, di sini menjelaskan harapan terhadap partisipasi dan kerjasama mahasiswa dalam kursus ini, serta pentingnya keterlibatan aktif akan dalam diskusi tersebut. Nah, kita lanjut saja. Sosiologi pariwisata adalah cabang yang fokus pada studi tentang interaksi sosial dan juga struktur sosial dan dinamika masyarakat dalam konteks instruksi pariwisata. Nah, ini mencakup analisis tentang bagaimana pariwisata itu mempengaruhi masyarakat lokal dan sebaliknya. Nah, serta dampaknya terhadap budaya ekonomi dan juga politik dan lingkungan. Nah, yang selanjut itulah sedikit pengenalan dari sosiologi pariwisata. Nah, berikut ada sedikit lagi tentang pengenalan konsep dasar pariwisata dan sosiologi. Nah, pariwisata sebagai fenomena sosial menjelaskan bahwa pariwisata bukan hanya tentang perjalanan dan liburan, tetapi juga fenomena sosial yang melibatkan interaksi manusia, perubahan sosial dan dampaknya pada masyarakat. Definisi pariwisata menguraikan definisi pariwisata dalam elemen penting yang terkait seperti wisatawan, destinasi, dan pelayanan pariwisata tersebut. Konsep dasar sosiologi, ilmu yang mempelajari masyarakat, struktur sosial, dan interaksi manusia. Kaitan antara pariwisata dan sosiologi menjelaskan mengapa pariwisata adalah topik yang relevan dalam sosiologi. Dengan fokus pada bagian sosiologi dapat membantu memahami dampak pariwisata pada masyarakat dan budaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang masyarakat lokal dalam konteks pariwisata. Dalam konteks pariwisata, masyarakat lokal merujuk pada populasi yang tinggi di destinasi pariwisata atau komunitas yang terpengaruh oleh industri pariwisata. Dalam konteks pariwisata, masyarakat lokal dapat memiliki peran yang sangat penting dan aspek-aspek sosiologis yang terkait dengan mereka. Nah, di sini
dalam konteks ini eh, pariwisata sosiologis yang ada kaitannya eh, dalam dampak ekonomi, ada juga dampak sosiologi, dampak sosial, dan juga dampak budaya, distribusi manfaat. Nah, di sini saya akan memperjelaskan tadi ada 4. Yang pertama itu dampak ekonomi, dampak yang kedua dampak sosial, yang ketiga dampak budaya, dan juga yang terakhir adalah distribusi manfaat. Nah, yang pertama, kalau bicara soal dampak ekonomi, ini masyarakat lokal dapat manfaat ekonomi dari pariwisata, mulai pekerjaan industri, mulai dari pekerjaan di industri pariwisata atau usaha kecil, dan penjualan barang dan jasa kepada para wisatawan. Yang kedua dampak sosial. Dalam dampak sosial ini juga dapat memiliki dampak sosial pada masyarakat lokal. Ini bisa menjadi sebuah hal yang baik, termasuk dalam perubahan pola interaksi sosial dan juga nilai-nilai budaya, atau masalah-masalah yang muncul sebagai hasil pertumbuhan pariwisata. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang dampak sosial. Nah, yang ketiga di sini dampak budaya. Nah, dampak budaya ini juga termasuk dalam pengaruh yang dimana ia mempengaruhi budaya lokal, baik melalui promosi budaya atau melalui fenomena seperti homogenisasi. Ya, saya ulangi lagi, homogenisasi budaya, yaitu ketika budaya lokal mulai meniru budaya wisatawan. Nah, maksudnya di sini ketika ada budaya-budaya lain melihat bahwa di satu sisi budaya yang satunya ini memiliki pengaruh yang sangat baik, sehingga dari budaya yang lainnya melihat bahwa budaya yang tadinya itu memiliki pengaruh yang sangat baik, sehingga mereka dapat meniru budaya yang satu tadi. Nah, itu adalah tujuan mengapa, agar dapat meningkatkan sumber budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, itu adalah dampak budaya. Yang terakhir, distribusi manfaat. Nah, di sini distribusi manfaat ini masyarakat lokal mungkin terlibat dalam distribusi manfaat ekonomi dan juga sosial dari pariwisata ini. Nah, dalam beberapa kasus distribusi ini mungkin tidak merata dan juga bisa menjadi sumber ketidaksetaraan dalam masyarakat yang ada. Ya, baik. Itulah sedikit pemahaman saya ketika mulai belajar tentang
sosiologi pariwisata yang menjadi sebuah studi dalam perkuliahan saya. Terima kasih. Salam sejahtera.